Puji Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kembali kepada Tuhan pada sore hari ini, karena kembali walaupun hari ini bukan hari Minggu, tapi hari ini juga hari Sabat. Mana kita boleh ada waktu untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Puji Tuhan, pada sore hari ini saya rindu untuk kembali kita belajar firman Allah mengenai lakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Lakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Kalau pada hari Minggu kemarin, bagaimana kita menjadi berkat walaupun tidak diberkati. Ya. Hari ini Tuhan mau bahwa harus kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Jadi kita akan membaca dulu firman Allah dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Kolose pasal 3 ayat 23, firman Allah berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat bagaimana firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose untuk bagaimana menjalin hubungan sebagai anggota tubuh Kristus dalam satu bangunan bait Allah. Firman Allah mencatat sore hari ini pada ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu lakukan. Kita mau garis bawahi sore hari ini, apapun juga yang kamu lakukan, yang saya lakukan, yang Bapak Ibu lakukan, apapun juga, apapun bentuknya, yang kita lakukan hari-hari ini, firman Allah mencatat, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Walaupun yang kita lakukan itu di rumah, ya mungkin kayak di sini setiap ada ibadah, noto kursi, tempat ibadah mempersiapkan, atau di rumah kita bekerja dalam pekerjaan dimanapun dipercayakan kita bekerja. Ya. Anggap saja apa yang kita lakukan bukan untuk menyenangkan majikan, bukan untuk menyenangkan manusia, tapi segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, untuk melakukan hal yang terbaik, lakukan yang terbaik, kita harus bersedia memakai apa yang ada dalam diri kita. Saya percaya kita mau melakukan sesuatu bukan menunggu orang lain memberikan kita sesuatu lalu kita bisa melakukan. Tidak ya. Tapi apa yang ada dalam hidup kita. Minggu kemarin saya katakan bagaimana kita bisa memberkati orang padahal kita sendiri dalam kekurangan. Kita sendiri sedang membutuhkan, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, hari ini tidak hanya kita mendengar firman Allah, tapi ada tindakan untuk kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan yang terbaik dari dalam hidup kita. Tuhan gak tanya yang tidak ada dalam diri kita. Tetapi apa yang engkau lakukan yang terbaik itu harus kita bersedia memakai apa yang ada di dalam genggaman kita. Saya mau kembali mengingatkan beberapa contoh dalam firman Allah. Mungkin Bapak Ibu hafal jelas. Ya, yang pertama Musa. Ya, minggu kemarin saya sudah sempat singgung ayat ini. Ya. Bagaimana Tuhan memanggil Musa untuk memakai Musa membebaskan bangsa Israel. Tuhan tidak tanya yang lain di dalam diri Musa. Tapi yang Tuhan tanya di dalam hidup Musa di dalam Keluaran pasal 4 ayatnya yang kedua. Apa yang ada padamu? Apa yang ada di tanganmu? Bapak Ibu perhatikan saya.
Musa menjawab, yang ada di dalam dirinya yang dia pegang hari itu adalah tongkat. Barang yang kecil, sesuatu yang kecil di tangan Musa, tapi Tuhan mampu memakai barang yang kecil itu untuk memimpin bangsa yang besar keluar dari tanah Mesir. Barang yang kecil di tangan Musa Tuhan mampu memakai untuk mendatangkan mujizat demi mujizat yang bangsa Israel lihat selama mereka perjalanan menuju ke tanah Israel, ke tanah Kanaan. Ini yang Tuhan minta. Yang kedua, contoh yang kedua adalah Elia dan perempuan janda di Sarfat. Dari perkara yang kecil Elia berkata, apa yang ada padamu? Pada saat terjadi kelaparan di Israel, Tuhan menyuruh Elia mengungsi ke tepi sungai Kerit, dan pada saat sungai itu sudah hampir kering, Tuhan menyuruh Elia untuk ke Sarfat. Dan di sana bukan berjumpa dengan orang yang kaya, tidak, tapi seorang janda dengan satu anak yang sudah tidak memiliki apa-apa. Elia bertanya kepada ibu janda ini, apa yang ada padamu? Tolong berikan, lakukan itu untuk saya. Saya hari ini lapar dan haus. Mungkin begitu ya bahasa saya. Ibu janda berkata, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Ayat 7, ibu janda ini berkata, Tuhan, hari ini saya sedang mengumpulkan ranting-ranting kayu dan pulang ke rumah, lalu saya akan buat adonan sedikit karena saya hanya punya segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli. Saya mau olah segenggam tepung ini paling gak ono seperapat mungkin ya, saono atau 2 ono. Saya mau olah bikin adonan, lalu saya dan anak saya makan. Mari itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena wis gak ono apa-apa. Habis itu kami mati setelah makan ini, maka kami akan mati karena sudah tidak punya apa-apa. Kelaparan yang hebat terjadi di tanah Kanaan. Tapi Elia berkata, berikan dulu untuk saya. Dan firman Allah mencatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, kalau Bapak Ibu baca itu di sana, minyak dalam buli-buli dan segenggam tepung tidak pernah habis sampai masa penuaian terjadi. Dari hal yang kecil. Contoh yang ketiga, lagi-lagi ibu janda. Ya, bukan berarti di sini semuanya janda, duda. Ya, sana masih belum disebut duda, masih tergantung-gantung ya satu. Ini duda, ini janda-janda ya. Bukan. Tetapi ini firman Allah mengisahkan tentang bagaimana kehidupan seorang janda yang benar-benar radue opo-opo. Ya, nggak ada yang bisa diandalkan. Kalau di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ya, bagaimana ini Nabi Elisa datang kepada seorang janda yang punya utangnya akeh. Dan datang penagih-penagih utang yang gerebek. Ya, datang ke rumah ibu janda dan anak-anaknya dan mau mengambil anaknya untuk dijual. Dia mengadu kepada Elisa. Elisa lagi bertanya, apa yang kau punya? Dan bukan kebetulan yang ibu janda ini punya hanya 1 minyak dalam buli-buli. Tetapi luar biasa, minyak dalam buli-buli yang kecil ini bisa Tuhan datangkan mujizat. Semua bejana satu kampung mungkin sasawa jajar dipinjem. Ya. Dari yang kecil bisa memenuhi semua bejana yang ada di situ. Dan lunaslah hutang ibu janda ini. Ya. Apa yang ada padanya? Ya. Dari seorang anak kecil memberi makan 5.000 orang, dicatat hanya laki-laki, ra ono wong wedok. Kalau ada orang wedok, enggak ono sisanya 12 bakal. Enggak. Tapi Tuhan menyatakan mujizat dari barang yang kecil di tangan seorang anak kecil
Bukan di ibu yang besar, bukan di ibu atau di bapak. Enggak, seorang anak kecil yang memiliki 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Yang bontote yang dia bawa saat itu. Yang ada di dalam dirinya. Dia mampu, Tuhan mampu menyatakan mujizat. Haleluya. Sekarang dalam hidup saudara dan saya, ya, bukan kebetulan kita yang ada di sini. Saya tidak mau katakan kita adalah orang-orang yang miskin, enggak. Karena kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Setiap hari jujubah. Apa jujubah? Jomblo bahagia. Haleluya. Jomblo bahagia. Kita orang-orang yang berbahagia karena apa? Setiap hari bisa menikmati berkat Tuhan. Tidak pernah kekurangan. Dan Tuhan mau bertanya sore hari ini bagi saudara dan saya, apa yang bisa kita lakukan? Lakukan yang terbaik. Mungkin hari ini Bu Abigail berkata, aku nggak punya apa-apa, aku bisa nggak teh. Waduh, ya. Jangankan teh yang sudah warnanya jadi warna merah, ada gulanya. Ini kan jadi manis. Air putih saja memberikan kepada orang yang datang di rumah dengan segenap hati, lakukan dengan baik. Air putih itu akan mendatangkan berkat bagi kita yang menyediakan. Lakukan yang terbaik selagi kita bisa lakukan. Hari ini apa yang bisa kita lakukan? Ya. Kayak kemarin mungkin kita ke wajah rasanya kok sia-sia, sedih rasanya. Pergi jauh-jauh, sering kita ke sana tapi ternyata hasilnya ketok ada hasil. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan dengan tulus diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, kenapa Tuhan mau sore hari ini kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Karena apa? Kita belajar dari perkara-perkara yang kecil. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, Tuhan selalu memberikan contoh bukan dari perkara yang besar. Maka di dalam Injil Matius katakan, setialah dalam perkara yang kecil. Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Kapan itu? Mbak, itu rahasianya Tuhan. Jangan kita minta sama Tuhan, Tuhan, aku udah setia dalam perkara yang kecil, dalam persekutuan yang kecil, dalam kelompok yang kecil, sudah bertahun-tahun. Lo kok mengenetok? No, tetap lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya. Kalau kita melihat janda di Sarfat, ibu janda sing duwe utang, ya. Musa yang mereka lakukan, kenapa bisa terjadi mujizat yang luar biasa? Kenapa bisa terjadi kemenangan yang luar biasa? Karena mereka lakukan yang pertama, intinya yang mereka lakukan segala sesuatu dengan kerelaan. Amin. Rela. Lewong enggak rela karena terpaksa. Ora benar. Jadi berkat. Rasul Paulus katakan bukan terpaksa tapi dengan suka rela. Bukan karena terpaksa. Memberi ya, bukan karena terpaksa tapi dengan sukarela. Kerelaan yang Tuhan butuhkan hari ini. Bagaimana kita memiliki hati yang rela, hidup yang rela untuk kita melakukan bagian kita untuk Tuhan. Kalau kita nggak rela, sampai nyamu aja sia-sia, buang bensin, buang sembarang, tenaga, pikiran, waktu kita buang. Kalau kita tidak rela, maka apa yang kita lakukan sia-sia. Tapi saya percaya segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan dengan hati yang rela, Tuhan perhitungkan. Tuhan tidak tutup mata, Tuhan lihat. Asalkan rela. Kalau Musa tidak rela memberikan tongkatnya kepada Allah saat itu, Tuhan tidak akan pakai mujizat Tuhan melalui tongkat itu. Kalau janda tidak rela membuat adonan dan memberikan kepada abdi Allah lebih dulu, janda itu pasti innalillahi. Tapi karena dia rela walaupun hanya
genggam. Iso ora ya, cukup ora. Tapi ada kerelaan. Dia rela memberikan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Maka pemeliharaan Tuhan sempurna. Orang lain boleh mengalami yang namanya krisis. Orang lain boleh mengalami yang namanya kelaparan. Tapi ibu janda, Elia dan anaknya selama 3,5 tahun dipelihara oleh Tuhan. Hanya dengan segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli. Mujizat yang sama tidak pernah berubah. Dulu sekarang, selama-lamanya. Tinggal bagaimana hati saudara dan saya. Kalau kita nggak rela untuk melepaskan sesuatu yang ada dalam hidup kita, jangan mengharapkan Tuhan akan mendatangkan mujizat. Karena kita memberi, kita melakukan segala sesuatu, semua karena terpaksa harus didorong-dorong. Koyok lagu Pantai Costa tempo dulu. Ditarik-tarik, mengapa kau tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa kau tak mau maju? Semua ditarik dise, didorong dise, baru mau melakukan. Wes ditarik, wes didorong, saya kenapa ragelem? Tapi hari ini tidak perlu ditarik, tidak perlu didorong, kita tahu firman Allah. Haleluya. Dan kita mau lakukan. Amin. Kembali ke tema minggu lalu, jangan tunggu diberkati dulu. Saya diprotes sama teman saya. Loh, kenapa kok mau memberi saat tidak diberkati? Judulmu nggak bagus. Renungkan dulu firman ini. Kenapa Abraham diberkati Tuhan dan dikatakan Bapa orang beriman? Melalui Abraham semua orang jadi berkat. Kenapa? Itu rahasianya. Kalau kita memberi saat kita diberkati biasa, lumrah, enak, gampang. Tapi saat tidak diberkati, bisa kita melakukan hal ini? Diam deh. Kasih tema firman Allah yang rada sedikit menggelitik hati. Ngono ya Mbak Nita? Ya iya, ini firman. Segala sesuatu Tuhan perhitungkan dari hal yang kecil, bukan dari hal yang besar. Asalkan kita rela untuk bisa memberi. Bukan kita memberi supaya kita diberkati, no. Semakin kita memberi, kunci kita memberi dengan rela, mau diberkati, gak diberkati itu urusan Tuhan. Tapi kalau kita lakukan dengan kerelaan, janji Tuhan ya dan amin. Tuhan akan membukakan tingkat-tingkat langit. Ini janji Tuhan. Tapi bagaimana pola pikir kita dengan dalam cara kita memberi, dalam cara kita melakukan bahagian kita. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa melakukan segala sesuatu dengan baik? Memerlukan ketaatan. Haleluya. Kerelaan dan ketaatan Tuhan butuhkan di akhir zaman ini. Taat mendengar perintah Tuhan. Taat mendengar firman Allah. Tuhan katakan beri. Jangan taat. Kalau janda ini gak taat perintah Elia, tidak ada yang namanya mujizat. Kalau anak kecil tidak taat apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya, dia tahan berkat yang dia miliki, 5 roti dan 2 ikan. Semua orang yang ada di situ, 5.000 orang itu, tidak akan kenyang, bahkan rawan sisa. Hari ini yang Tuhan mau membuka pola pikir kita yang ada di tempat ini. Untuk kita ingat bahwa semiskin-miskinnya kita, ya saya mau garis bawahi, seraono-ononya kita tapi masih ada di genggaman kita yang kita miliki. Amin. Entah apa itu yang saudara miliki di tangan saudara hari ini, tapi ada. Mungkin buka dompet, kada 5.000, oh no. Buka kantong beras, kada 0,5 kilo, ada. Minyak bekas masih 1 botol. Ada.
bukan berarti sudah tidak ada di dalam hidup kita. Amin. Di dalam diri kita saat ini kita masih punya tangan yang bisa kita pergunakan untuk memuji Tuhan. Kita masih punya mulut yang bisa kita pergunakan untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Kita masih punya kaki yang bisa berjalan, yang bisa naik sepeda motor untuk pergi menyampaikan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jangan tunggu. Tugas kita hari ini, sekarang ini sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Jangan kita merasa bahwa kita tidak bisa. Kita nggak punya apa-apa, saya kerja. Tapi dengar baik. Tuhan tidak meminta dari kita dengan apa yang tidak kita punya. Tapi Tuhan meminta dari setiap apa yang kita miliki saat ini. Mau enggak kita rela? Mau enggak kita mau taat? Mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kalau kita memiliki kerelaan dan ketaatan di dalam kita mau melakukan bahagian kita untuk Tuhan. Melakukan perintah Tuhan. Ini adalah permulaan mujizat yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sebesar kecilnya mujizat yang kita alami dalam hidup kita. Dengar baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebesar atau kecil mujizat yang kita alami itu ditentukan dari daya penampungan dan takaran yang kita berikan untuk Tuhan. Contoh, janda yang punya utang dengan yang bisa. Takaran yang dia sediakan segitu ya segitu mujizat Tuhan terjadi dalam hidup. Elisa katakan, pergi pinjam lagi sebanyak-banyaknya. Udah gak ada ini tuh. Ya segitu mujizat. Takaran yang bisa kita siapkan untuk berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita. Kalau hanya sebesar ini, jangan mengharapkan berkat yang besar. Tuhan memberkati kita sesuai dengan takaran yang kita punya saat ini. Oleh sebab itu jangan pernah menahan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup. Jangan pernah membatasi apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup. Beri yang terbaik selagi kita bisa. Dan saya percaya kita semua yang ada di sini bisa melakukan. Amin. Segala sesuatu untuk Tuhan. Kalau kita mungkin tidak punya dana, tidak punya sembako, kita masih punya tangan. Kita masih punya kaki. Kita masih punya pikiran, kita masih punya mulut yang bisa menyampaikan. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mencari penghormatan bukan untuk manusia, tapi kemuliaan, kebesaran hanya bagi Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Kita tunduk kepada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.